SKS. Mata kuliah biologi umum merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 1 pada program studi pendidikan biologi. Mata kuliah ini mengkaji tentang makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, yang lebih memfokuskan pada kajian struktur penyusun tubuh dan sistem kerja struktur tersebut, terutama kajian tentang sel, jaringan, organ, dan sistem organ, serta kajian-kajian tentang reaksi enzimatis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik-topik yang telah dipelajari. Selanjutnya, mata kuliah biologi umum dibebankan beberapa capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah biologi umum yaitu mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang ketiga yakni penguasaan pengetahuan, yakni mahasiswa harus mampu menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi melalui kerja ilmiah minimal sesuai dengan kedalaman dan keluasan bagi pembelajaran biologi di sekolah. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang keempat yakni berkaitan dengan keterampilan umum, di mana mahasiswa harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kelima yakni berkaitan dengan keterampilan umum yang kedua, yakni mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kelima yakni berkaitan dengan keterampilan khusus 1, memiliki motivasi mandiri untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan biologi dan pembelajarannya secara sinambung sebagai dasar keilmuan untuk profesinya. Mata kuliah biologi umum memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep tentang sel dan reproduksi sel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan jaringan dengan organ pada makhluk hidup. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ dan sistem organ pada makhluk hidup. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep enzim dan metabolisme. Kemudian capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis konsep fotosintesis dan respirasi seluler. Baik, selanjutnya mata kuliah biologi umum memiliki 13 subcapaian pembelajaran mata kuliah. Subcapaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang sel. Kemudian subcapaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang reproduksi sel. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghubungkan jaringan dan organ pada makhluk hidup. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem pencernaan makhluk hidup. Kemudian subcapaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem pernapasan atau respirasi pada makhluk hidup. Kemudian subcapaian pembelajaran yang keenam, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem sirkulasi makhluk hidup. Kemudian subcapaian pembelajaran yang ketujuh, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem sirkulasi makhluk hidup. Kemudian subcapaian pembelajaran yang ke-8, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ sistem ekskresi makhluk hidup. Kemudian subcapaian pembelajaran yang ke-9, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem otot dan sistem rangka makhluk hidup. Kemudian subcapaian pembelajaran yang ke-10, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem reproduksi makhluk hidup. Dan
sub capaian pembelajaran yang ke-11, mahasiswa mampu menguraikan konsep tentang enzim, dan sub capaian pembelajaran yang ke-12, mahasiswa mampu menguraikan konsep metabolisme, serta yang terakhir, yang ke-13, mahasiswa mampu menguraikan konsep tentang fotosintesis. Baik, itulah beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah biologi umum di program studi pendidikan biologi. Selanjutnya, metode yang digunakan pada proses pembelajaran mata kuliah biologi umum yakni metode ceramah interaktif, di mana metode tersebut mengkombinasikan antara ceramah tradisional dan interaktif sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai strategi dalam metode ceramah interaktif yang digunakan diantaranya tanya jawab, di mana dalam proses tanya jawab mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan merangsang proses diskusi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, diskusi kelas. Diskusi kelas dilakukan dalam bentuk kelompok setelah sesi ceramah selesai, di mana diskusi kelas bertujuan untuk membahas materi lebih lanjut dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Strategi dalam metode ceramah interaktif yang ketiga yang dilakukan yaitu studi kasus, di mana menyajikan studi kasus atau contoh konkret yang relevan dengan materi ceramah dan meminta mahasiswa untuk menganalisis dan menyelesaikannya. Kemudian strategi selanjutnya yakni kuis. Kuis dilakukan untuk menguji pemahaman mahasiswa dan mendapatkan umpan balik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas kelompok. Aktivitas kelompok dilakukan untuk melibatkan mahasiswa selama proses pembelajaran guna membahas topik-topik yang dibahas selama proses perkuliahan untuk mendorong aplikasi praktis dari materi pembelajaran. Dengan menggabungkan elemen interaktif, metode ceramah ini dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Itulah metode yang digunakan selama perkuliahan pada mata kuliah biologi umum selama 14 kali pertemuan. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah biologi umum. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Saya mulai yang pertama, Ayu. Hadir, Pak. Indra Lesmana. Hadir, Pak. Suaibah. Hadir, Pak. Fardiawan. Hadir, Pak. Kamelia. Hadir, Pak. Herlina. Hadir, Pak. Indrawan Sasmita. Hadir, Pak. Aulia Ahmad. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk di perkuliahan utama kita pada pertemuan kita yang kedua di mata kuliah biologi umum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengantar mata kuliah biologi umum tentang garis-garis besar apa-apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah biologi umum selama 1 semester ke depan. Nah, di pertemuan kita yang kedua, teman-teman, kita akan membahas tentang sel. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang topik perkuliahan, saya ingin menggali lebih jauh kepada teman-teman sejauh mana pemahaman teman-teman tentang konsep tentang sel. Silakan, ada yang ingin memberikan gambaran tentang sel, apa itu sel? Silakan. Sel merupakan organ terkecil dari tubuh manusia. Oke, sel adalah organ terkecil dari tubuh manusia. Selanjutnya ada lagi. Pas. Oke. Baik, nanti kita gali lebih jauh tentang sel ya. Baik, untuk fokus pembelajaran kita pada pertemuan kita yang kedua tentang sel ada 4 pokok bahasan atau 4 capaian pembelajaran yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah
mahasiswa mampu menjelaskan ataupun menguraikan definisi tentang sel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membedakan sel prokariotik dan eukariotik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Dan capaian pembelajaran kita yang keempat adalah mahasiswa mampu menguraikan struktur dan fungsi penyusun sel. Ya, kita masuk di topik atau fokus capaian pembelajaran kita yang pertama, yaitu definisi sel. Definisi sel secara sempurna itu adalah unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. Untuk definisi sel. Tetapi karena sekarang teman-teman sudah menjadi mahasiswa, maka kita tidak hanya fokus mengetahui definisi saja. Pemahaman teman-teman bukan hanya sebatas mengetahui atau menjelaskan saja, tetapi harus lebih dalam, lebih mampu menguraikan apa itu sel. Nah, saya ingin mengantar teman-teman sampai pada konsep filosofi lahirnya dari setiap istilah dalam biologi. Nah, saya ingin gambarkan secara sederhana dulu unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari banyak jenis ya. Yang pertama, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan segala sesuatu yang hidup atau yang bisa melakukan pertumbuhan dan proses metabolisme ya, atau perkembangan ya, tambahan. Betul, semuanya. Nah, sel ini adalah unit paling dasar yang menyusun tubuh makhluk hidup. Tubuh kita ini tersusun dari sel-sel yang banyak berkumpul menjadi organ, kemudian membentuk sistem organ dan membentuk organisme secara utuh atau individu seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini disusun oleh banyak sel. Kalau kita ibaratkan bangunan itu, sel itu semacam pasir ya, pasir campuran semen, itu bagian dari sel kalau kita ibaratkan bangunan. Nah, saya ingin kita mengarah pada konsep lahirnya sel, istilah sel, supaya kita lebih paham secara mendalam tentang istilah-istilah dalam biologi. Nah, asal usul konsep sel, kenapa kemudian disebut sel? Sel itu pada mulanya ditemukan oleh seorang ahli berkebangsaan Inggris yang bernama Robert Hooke. Dia melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Temuannya, pengamatan awal mulanya itu dia mengamati irisan kulit gabus. Kulit gabus itu yang dimaksud pohon gabus ya, dengan nama ilmiah Purpurus saber ya, untuk nama latin dari awal pengamatannya. Nah, di bawah mikroskop temuannya Robert Hooke mengamati ternyata bentuk sel itu seperti ini, berbentuk ruang-ruang kecil, rongga. Dalam bahasa Latin itu selula. Dalam bahasa Latin selula pada mulanya, selula itu adalah ruang-ruang kecil yang pada masa itu mirip biara ya, biara tempat tinggal para biarawan di masa itu. Karena pada masa itu dia mirip ruang-ruang kecil, maka Robert Hooke memberikan nama istilah sel seperti itu. Tetapi yang teman-teman perlu pahami bahwasannya Robert Hooke tidak mengatakan bahwa sel adalah entitas yang hidup, bukan seperti pada definisi di atas ini. Robert Hooke beranggapan bahwa sel adalah entitas yang tidak hidup, sesuatu yang mati atau benda mati. Karena pada masa itu Robert Hooke mengamati sel mati ya, atau bagian tumbuhan yang mati di bagian kulit tumbuhan tumbuhan gabus. Ya, baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan sebelum kita sampai pada definisi yang sempurna. Nah, dari mana kemudian ditemukan bahwa sel itu adalah entitas hidup penyusun organisme? Ada 3 orang ilmuwan yang sangat berkontribusi besar pada pemberian konsep definisi yang di awal tadi yang saya sebutkan, unit dasar fungsional terkecil
pada makhluk hidup. Yang pertama, Matthias Celeyden. Matthias Celeyden ini adalah seorang ahli botani Jerman. Ahli botani itu ahli di bidang apa? Bidang tumbuhan ya. Botani itu adalah kajian tentang tumbuhan, kajian ilmu tentang tumbuhan. Nah, Celeyden itu mengemukakan pernyataannya berdasarkan hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya, dia menyatakan bahwa tumbuhan terdiri dari sel-sel yang menjadi dasar penyusun tubuh tumbuhan yang melakukan berbagai fungsi. Itu Celeyden, dia mengemukakan seperti itu. Nah, kemudian ilmuwan yang kedua menyempurnakan lagi bahwa pada hewan, ilmuwan yang kedua yang saya maksud di sini adalah Theodor Schwann. Dia seorang fisiologis atau ahli zoologi Jerman yang menyatakan bahwa tumbuhan hewan itu terdiri dari sel-sel, di mana sel-sel ini adalah unit struktural dan fungsional yang melakukan berbagai fungsi. Nah, maka di tingkat SMA itu muncul pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar di pembelajaran IPA ya, waktu teman-teman masih SMA. Sering dikatakan guru biologi kita bahwa sel adalah unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup. Kenapa dia dikatakan unit dasar terkecil? Karena dia penyusun tubuh yang paling kecil pada makhluk hidup. Kenapa dia dikatakan fungsional? Karena dia sel itu melakukan beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Itu teori-teori yang sering kita dengar di pembelajaran SMA. Tetapi kita tidak mengkaji lebih jauh dari mana sebenarnya filosofi lahirnya konsep definisi yang sering kita dengar. Kita hanya sebatas mengetahui, tetapi karena teman-teman sudah mahasiswa, jadi konsep pemahamannya itu harus meningkat sampai tingkat minimal C4 atau mampu menguraikan, bukan hanya lagi tingkat 2 ya, C1 atau sampai C2 hanya mampu mengetahui dan menjelaskan. Saya ingin kita lebih jauh menggali konsep-konsep filosofi lahirnya dari setiap istilah. Nah, dua ilmuwan ini yang paling berkontribusi, dan kemudian ditambah lagi dengan Rudolf Virchow yang mengemukakan pernyataannya yang paling fenomenal itu, dia mengemukakan omnicellular et cellular, bahwa setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Dia mengemukakan bahwa sel itu melakukan berbagai aktivitas biologis atau aktivitas metabolisme. Maka saya kembali di awal tadi, dari 3 ilmuwan tadi, konsep atau definisi sempurna dari sel yang menyatakan bahwa sel adalah unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. Maka asal usul dari definisi itu adalah 3 ilmuwan tadi, ada Matthias Celeyden, kemudian ada Theodor Schwann, dan kemudian ada Rudolf Virchow. Itu asal usul lahirnya istilah atau definisi dari sel, definisi sempurna. Tapi istilah sel itu dicetuskan oleh Robert Hooke melalui proses pengamatannya di bawah mikroskop. Kenapa dia mengatakan itu sel? Karena mirip dengan penjara ya, penjara atau ruang kecil, kayak istilah tempat narapidana itu sel. Sering kita dengar sel ya di hukum narapidana. Sebenarnya itu dari situ, makanya muncul istilah sel atau ruang kecil ya, sel dari bahasa Latin cellula. Seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang kurang jelas di capaian pembelajaran yang pertama, definisi sel. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sel itu adalah penyusun paling dasar dari tubuh kita. Dari kulit, semua tubuh kita ini tersusun dari sel-sel. Ada banyak sel yang menyusun tubuh kita.
Nah, ini sekedar pengantar Anthony van Leeuwenhoek. Kita menambahkan Anthony van Leeuwenhoek ini adalah seorang ahli mikrobiologi di Belanda yang pertama kali mengamati tentang sel prokariotik. Tadi di fokus capaian pembelajaran kita ada mampu membedakan sel prokariotik dan eukariotik. Orang yang pertama menemukan sel prokariotik adalah Anthony van Leeuwenhoek. Dan kalau kita searching di Google, orang pertama yang menemukan mikroskop itu adalah Anthony van Leeuwenhoek. Tahu mikroskop kan? Tahu, Pak. Apa itu mikroskop? Ya, alat Alat instrumen untuk melihat benda-benda yang Oke. Alat untuk menemukan benda-benda yang tidak kasat mata ya, atau makhluk gaib yang tidak kasat mata. Ya, saya ingin memberikan gambaran singkat tentang Anthony van Leeuwenhoek penemu mikroskop itu kalau di Google. Tapi ada yang didiskreditkan dalam penemuan mikroskop. Sebenarnya orang pertama yang menemukan mikroskop itu bukan Anthony van Leeuwenhoek, tapi banyak teori yang mengatakan bahwa orang pertama yang menemukan mikroskop itu Anthony van Leeuwenhoek. Orang pertama yang seharusnya dimasukkan sebagai penemu mikroskop itu adalah siapa? Anthony van Leeuwenhoek itu hidupnya sezaman dengan Robert Hooke tadi. Terus? Sezaman tidak? Kalau sezaman. Tidak. Mana duluan? Robert Hooke. Oh, duluan. Masalahnya tadi jangan sampai duluan Robert Hooke padahal. Robert Hooke lebih dulu. Robert Hooke dia di sekitar penelitiannya 67, sedangkan di Robert Hooke di 16 dia 76 ya, lebih Robert Hooke. Tapi yang didiskreditkan paling utama dalam penemuan mikroskop itu bernama Zachariah Janssen dan Hans Janssen. Zachariah Janssen itu ayah dan anak seorang penggiat kacamata yang pertama kali menemukan mikroskop. Kemudian yang berikutnya ada Galileo Galilei. Sering didengar istilah mikroskop Galilei. Dia seorang ahli fisika. Dia banyak ahli ya. Dia termasuk ilmuwan di bidang astronomi, tetapi tidak dimasukkan sebagai penemu mikroskop. Kemudian ada Robert Hooke, kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek. Tetapi kenapa kemudian di dalam banyak teori Anthony van Leeuwenhoek adalah penemu mikroskop? Karena Anthony van Leeuwenhoek adalah orang pertama kali yang menyempurnakan mikroskop dengan perbesaran sampai 270 kali dari mikroskop sebelumnya, sehingga mampu mengamati organisme paling kecil, termasuk di dalamnya adalah bakteri. Materi genetik pada eukariotik itu dibungkus oleh membran ini, sementara pada prokariotik tidak terbungkus membran. Dia mengapung di dalam sitoplasma. Pernah dengar istilah materi genetik? Materi genetik? Ada yang pernah dengar? Ya, materi genetik itu yang kalau istilah sederhananya itu pembawa sifat ya, yang yang menerjemahkan seluruh aktivitas di dalam sel. Sebagai contoh, materi genetik itu misalnya seorang ayah mirip dengan anaknya, itu turun dari sifat-sifat, baik sifat filogenetik maupun sifat fenotipik. Tapi itu nanti kita bahas lebih jauh di pertemuan kita yang selanjutnya. Saya ingin kita kembali di definisi istilah. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa perbedaan utama sejak waktu penemuan dua istilah ini membedakan bahwa sel prokariotik itu ada membran inti dan sel eukariotik itu tidak ada membran inti. Membran itu ada pembatas ya. Kita ibaratkan inti. Inti itu berarti di dalam ada bagian yang paling menarik ya, di dalam bagian dari sel. Nah, kalau kita lihat struktur di sini kita lihat dari membran luar, kemudian ada sitoplasma dan langsung materi genetik untuk prokariotik. Sedangkan eukariotik ada membran, ada sitoplasma, kemudian ada membran lagi. Kemudian di tengah ini baru inti yang materi genetik tadi. Itu perbedaan paling mendasar dari
prokariotik dan eukariotik di awal penemuan kedua istilah tersebut. Tetapi di selama perkembangan biologi modern maka disempurnakan perbedaan kedua istilah tadi, prokariotik dan eukariotik. Jadi perbedaannya prokariotik dan eukariotik. Ukuran prokariotik itu berkisar antara 1 sampai 5 mikrometer. Sedangkan ukuran sel eukariotik itu ada 10 sampai 100 mikrometer untuk dari perbedaan dari segi ukuran. Berarti prokariotik lebih kecil ya, yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek tadi. Kemudian dari materi genetik, perbedaannya materi genetik tadi saya sudah sampaikan di awal. Pada prokariotik itu berada di dalam sitoplasma, mengapung di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu cairan sel. Di dalam sel itu ada cairan namanya sitoplasma. Kemudian materi genetik pada eukariotik itu berada di dalam inti atau dilingkupi membran. Kemudian kromosom pada prokariotik itu biasanya tunggal dan pada eukariotik itu berpasangan DNA tanpa protein histone, sementara eukariotik DNA memiliki protein histone. Protein histone itu kalau teman-teman mencari di beberapa literatur, protein histone itu adalah salah satu jenis protein yang mengemas kromosom. Kita ibaratkan kromosom itu adalah benang yang panjang kemudian dikemas sedemikian rapinya oleh protein histone ini. Kemudian berikutnya dari segi penyusun internal. Di penyusun internal untuk prokariotik itu tampak organel yang terikat dengan membran. Organel itu adalah struktur dari sel. Kulit dan daging kulit. Apalagi kalau istilah di makhluk hidup individu tadi kan sel yang menyusun individu. Kalau untuk pada hewan tumbuhan kemudian manusia yang kelompok eukariotik itu penyusun tubuhnya itu adalah kita kenal dengan istilah organ ya, sering dengan istilah organ yang ada di sel itu adalah organel. Menurut saya ini adalah karya yang paling luar biasa itu adalah sel, karena bentuknya hanya bisa dilihat dengan mikroskop sedemikian kecilnya, tetapi di dalam sel itu masih ada lagi organ yang bisa melakukan fungsi kayaknya seperti organ pada manusia. Dia bisa saling bekerja sama. Itu seberapa kecil itu? Sangat kecil sekali, tetapi bisa melakukan berbagai fungsi yang luar biasa. Kita bisa melakukan aktivitas kayak punya energi seperti yang kita rasakan saat ini, kita bergerak saat ini. Itu diproduksi di dalam sel dari makanan yang kita makan masuk ke lambung, diubah dalam bentuk energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Itu dilakukan di dalam organel yang terikat membran ini. Nama organelnya itu mitokondria, pabrik energi organel mitokondria namanya. Nanti kita bahas di belakang. Ya, baik, mungkin itu saja teman-teman. Silakan dibuat tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya berharap setelah perkuliahan bisa lebih paham tentang apa yang kita pelajari. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sebelum kita akhiri pertemuan, kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.